Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 12 akan membahas produk material ramah lingkungan. Beton berkelanjutan sebagai bahan konstruksi saat ini yang menjadi perhatian semua teknologi beton. Pengurangan kontribusi emisi karbon bisa meminimalkan pemanfaatan sumber daya seperti batu alam dan pasir sebagai agregat dan meminimalkan konsumsi air tawar adalah beberapa perhatian utama terhadap beton berkelanjutan. Selain itu, penggunaan sifat thermal beton untuk keuntungan memaksimalkan efisiensi energi bangunan adalah aspek lain menuju beton berkelanjutan secara global. Sebelum masuk ke pembahasan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Jatiwaseso dengan NIM F4401211050, Jeffrey Nathanael Sianturi dengan NIM F4401211061, dan Muhammad Reza Putra dengan NIM F4401211120 akan membahas tentang Askrit sebagai material bangunan ramah lingkungan. Pembuatan beton menghasilkan limbah. Limbah dalam pembuatan beton ada apa aja ya? Yang pertama adalah fly ash. Fly ash merupakan limbah abu terbang dari hasil pembakaran batu bara, salah satunya dalam pembuatan beton. Selanjutnya adalah emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Dalam arti sederhana, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Hal ini menjadi masalah yang dapat merugikan lingkungan seperti perusakan lapisan ozon. Selanjutnya adalah pencemaran air dan tanah. Seperti sama-sama kita ketahui, dalam pembuatan menghasilkan limbah air dan tanah yang dimana limbah ini memiliki dampak yang cukup serius bagi lingkungan. Balik lagi penjelasan awal, Askrit adalah salah satu bahan inovasi ramah lingkungan yang dimana merupakan bahan yang dirancang menggunakan abu terbang atau fly ash yang merupakan produk berasal berakibat pembakaran batu bara. Askrit bisa dibilang berupa 97% daur ulang dari fly ash, bottom ash, borat, serta turunan kimia klorin yang merupakan produk hasil pembakaran batu bara, sehingga askrit juga biasanya terbilang sebagai jenis fly ash. Konsep produk bersih. Tujuan dari konsep produk bersih yaitu mencegah dan meminimalkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan di seluruh tahapan produksi. Maka dari itu, prinsip yang ditekankan pada proses pembuatan bahan material ramah lingkungan yaitu dengan prinsip 5R. 5R ada rethink, reuse, reduction, recovery, dan recycle. Setelah diketahui prinsip dari produk bersih, balik kepada produk material ramah lingkungan yang dibahas yaitu Askrit. Bahan baku pembuatan Askrit yang pertama adalah fly ash. Fly ash merupakan hasil pembakaran batu bara yang terbang. Kedua, ada bottom ash. Bottom ash merupakan hasil pembakaran batu bara yang mengendap. Dan yang ketiga adalah borat. Borat merupakan unsur kimia boron yang mengandung oksianion sebagai bahan pengawet. Dari ketiga bahan tersebut, Askrit memanfaatkan limbah yang dihasilkan dalam pembuatan beton untuk dijadikan beton yang ramah lingkungan. Adapun kelebihan dari Askrit antara lain hemat dalam pembiayaan. Yang dimaksud di sini adalah dikarenakan fly ash yang merupakan hasil sampingan dari pembakaran batu bara jauh lebih murah daripada semen, membuat produksi dari Askrit lebih rendah dari beton tradisional. Selanjutnya adalah jauh lebih tahan lama dan permeabilitas rendah. Selanjutnya adalah hemat dalam penggunaan air. Dari kelebihan tersebut terdapat juga kekurangan yang dihasilkan, antara lain proses pengerasan waktu yang diperlukan jauh lebih lama, rentan terhadap suhu rendah, dan sustainability. Askrit mengandung senyawa klorin yang berbahaya. Dikarenakan itu, penelitian untuk menemukan alternatif dari klorin ini masih terus berlanjut. Askrit sebagai produk material yang ramah lingkungan dengan proses dan bahan baku yang menggunakan prinsip daur ulang. Fly ash dan bottom ash yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan Askrit. Inovasi produk material ramah lingkungan Askrit diharapkan dapat memenuhi konsep produk bersih dan prinsip 5R. Limbah merupakan zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Nah, limbah ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup generasi mendatang karena akan menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar. Untuk itu, diperlukan adanya manajemen limbah. Sebelum masuk kepada proses manajemen limbah, kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu limbah dan dari mana asalnya. Limbah secara singkat merupakan zat buangan hasil produksi. Limbah dapat berupa sampah, air kakus,
dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Adapun contoh kasus dari limbah yaitu pengaruh abu terbang, batu bara terhadap timbulnya gejala dramatis kontak pada karyawan bagian boiler di PT Indo Acita Tama. Adapun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sampah diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 29 dan 40, di mana ancamannya terdapat 10 tahun penjara dan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 5 miliar. Pada pengelolaan limbah, terdapat beberapa prinsip hierarkinya, di antaranya mencegah, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, memproses kembali, serta mengelola secara aman. Berdasarkan prinsip pencegahannya, diperlukan clean teknologi. Nah, apa itu clean teknologi? Clean teknologi disebut sebagai teknologi yang berprinsip pada optimasi penggunaan sumber-sumber daya demi mengurangi emisi yang bersifat negatif. Studi kasus kami mengenai limbah pada pembuatan beton. Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa pembuatan beton akan menimbulkan limbah yang dapat merugikan lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen beton terdiri dari semen, agregat kasar, agregat halus, dan air. Semen adalah hasil pembakaran bahan alam seperti batu kapur, pasir silika, dan tanah liat. Pada proses pembakaran semen akan menghasilkan gas emisi karbon dioksida atau CO2 yang dilepas ke atmosfer, sehingga mempercepat proses pemanasan global, mengakibatkan polusi udara dan kerusakan lingkungan. Serta terdapat pencemaran lingkungan di mana banyaknya abu dan asap diesel yang membuat rusaknya udara di sekitar. Tidak hanya pencemaran udara saja, melainkan terdapat pencemaran air dan tanah disebabkan dari limbah sisa produksi beton. Untuk itu, perlu adanya modifikasi ataupun inovasi terkait penggunaannya. Jadi menurut kami, bahan material inovasi yang cocok digunakan yaitu askrate. Askrate salah satu bahan inovasi ramah lingkungan dengan bahan penyusun menggunakan fly ash yang merupakan produk yang berasal dari limbah pembakaran batu bara. Askrate berupa 97% daur ulang dari fly ash, bottom ash, serta turunan kimia klorin. Keunggulan dari kehadiran askrate ini bisa menggantikan penggunaan semen tradisional karena mempunyai daya rekat yang kuat. Inovasi ini menggunakan fly ash dengan pengganti sebagian semen. Adapun perencanaan komposisi fly ash yang digunakan sebagai pengganti sebagian semen diantaranya penggunaan fly ash 10%, 15%, dan 18%, dan sisanya semen. Selanjutnya, kontribusi askrate dalam permasalahan limbah. Kita harus mengetahui dahulu bahwa industri semen diperkirakan menyumbang sebesar 5-7% emisi gas CO2 di dunia. Setiap 1 ton semen yang dipakai untuk membuat beton akan memproduksi sebanyak 0,99 ton gas karbon dioksida atau CO2. Dengan kita menggunakan askrate, maka kita menggunakan fly ash dan kita dapat mengurangi pemakaian semen. Jika komposisi fly ash yang kita gunakan adalah 10%, maka kita dapat mengurangi produksi karbon dioksida atau CO2 pada proses pembakaran semen sebanyak 0,099. Jika kita menggunakan komposisi fly ash sebanyak 15%, maka itu berarti kita mengurangi produksi karbon dioksida atau CO2 pada proses pembakaran semen sebanyak 0,1485 ton. Dan jika kita memakai komposisi 18% fly ash dalam pembuatan beton, maka kita dapat mengurangi produksi gas karbon dioksida atau CO2 pada proses pembakaran semen sebanyak 0,1782 ton. Selain mengurangi limbah karbon dioksida CO2 dari proses pembakaran semen, kita harus mengetahui juga bahwa fly ash itu adalah limbah dari hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Dengan penggunaan fly ash,
sebagai komponen komposisi beton, maka limbah hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik dapat berkurang. Jika penggunaan fly ash semakin marak, tidak menutup kemungkinan bahwa limbah hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik akan hilang. Sekian presentasi dari kelompok 12. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kali memancing ikan. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai carbon footprint. Semoga kalian semua menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum itu ada fun fact mengenai kota Jakarta. Kota Jakarta termasuk kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepadatan penduduk sehingga jumlah kendaraan meningkat yang menimbulkan polusi, ataupun pengolahan limbah seperti pembuatan semen pada pembakaran yang menghasilkan CO2 dalam jumlah yang besar. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari jejak karbon. Jejak karbon yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon secara historis didefinisikan sebagai total emisi yang dihasilkan oleh individu, peristiwa, organisasi, atau produk yang dinyatakan dalam karbon dioksida ekuivalen. Adapun penyebab jejak karbon seperti kepadatan penduduk sehingga jumlah kendaraan meningkat yang menimbulkan polusi, ataupun pengolahan limbah seperti pembuatan semen pada pembakaran yang menghasilkan CO2 dalam jumlah yang besar, maupun kenaikan tingkat konsumsi makanan. Cara mengurangi jejak karbon antara lain yaitu dengan mengurangi konsumsi barang atau makanan impor, mengurangi packaging sekali pakai, menggunakan transportasi umum, cabut arus listrik yang tidak terpakai, berpartisipasi dalam proyek-proyek hijau, habiskan makanan sehingga tidak menjadi sampah makanan, dan pergantian bahan yang produksinya menghasilkan karbon. Selanjutnya yaitu analisis daur hidup. Analisis daur hidup merupakan metode yang mengukur dampak suatu sistem sepanjang masa pakai produk atau proses. Selanjutnya yaitu tujuan besar ADH. Yang pertama yaitu menciptakan kebijakan pemerintah untuk memberikan batasan-batasan kepada dunia industri agar meminimalisir polusi yang dihasilkan oleh sistem yang memproses suatu produk. Yang kedua, menciptakan suatu produk berkelanjutan. Nah, pada kali ini kami akan membahas material askrite sebagai material yang dapat mengurangi karbon. Askrite adalah salah satu bahan inovasi beton ramah lingkungan dengan 97% bahan daur ulang yang terbuat dari fly ash, bottom ash, borat, serta turunan kimia klorin. Seperti yang kita ketahui bahwa semen tersusun atas agregat halus, agregat kasar, air, dan semen. Nah, untuk menghasilkan semen ini dihasilkan limbah CO2 hasil proses pembakarannya, fly ash dan bottom ash dalam komposisinya, dan penggunaannya itu bisa mengurangi jumlah semen dalam komposisi campuran beton. Jika semen memiliki dampak lingkungan, maka penggunaan fly ash dan bottom ash yang mengurangi jumlah semen dapat menurunkan jumlah produksi semen sehingga menurunkan juga dampak lingkungan dari semen. Nah, askrite ini merupakan beton dengan penggunaan fly ash dan bottom ash dalam komposisinya. Penggunaannya itu bisa mengurangi jumlah semen dalam komposisi campuran beton. Jika semen memiliki dampak lingkungan, maka penggunaan fly ash dan bottom ash yang mengurangi jumlah semen dapat menurunkan jumlah produksi semen sehingga menurunkan juga dampak lingkungan dari semen. Dalam pembuatan beton, komponen semen sebagian besar dapat diganti dengan penggunaan fly ash. Nah, mengapa semen harus diganti penggunaannya? Mengapa harus fly ash? Seperti yang kita ketahui bahwa semen tersusun atas agregat halus, agregat kasar, dan air, dan untuk menghasilkan semen ini dihasilkan limbah CO2 hasil proses pembakarannya. Pada pembakaran beton, setiap 1 ton semen yang digunakan untuk membuat beton akan memproduksi 0,99 ton gas karbon dioksida atau CO2. Pengujian yang dilakukan dengan pembuatan askrite sebanyak 15-35% terbukti mengurangi karbon dioksida dari proses pembakaran semen tersebut. Dan pembuktian dari pengurangan limbah fly ash jelas tersaji pada tabel perhitungan sebelumnya terkait proporsi fly ash sebanyak apa sehingga memang betul dapat mengurangi limbah fly ash. Sekian presentasi dari kami, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Proses produksi dan kegiatan manusia lainnya seringkali menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan life cycle assessment. Adapun pengertian singkat dari Life Cycle Assessment atau LCA merupakan teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan suatu produk mulai dari bahan baku hingga akhir hidup atau end of life produk sampai menjadi sampah atau cradle to grave dan daur ulang serta penyelesaian akhir. Adapun hasil LCA dapat membantu dalam meningkatkan pengembangan produk, pemasaran,
perencanaan strategis, bahkan pembuatan kebijakan. Konsumen juga bisa mempelajari tentang bagaimana sustainability dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya, terdapat metode LCA yang dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, ada Goal Definition and Scope atau tujuan dan cakupan definisi LCA. Pada fase ini, terdapat langkah definisi tujuan dan cakupan memastikan bahwa LCA yang dilakukan secara konsisten. Pada tahap kedua, terdapat Life Cycle Inventory atau LCI berupa analisis inventaris, ekstraksi, dan emisi. Dalam langkah metodologi yang melibatkan kegiatan kuantifikasi, input dan output dari aktivitas, proses, dan sistem produk. Data dapat meliputi aliran volume dan massa material, energi, limbah, jenis teknologi, biaya, sampai dengan kuantifikasi data sosial. Pada tahap yang ketiga, berupa Life Cycle Impact Assessment atau LCIA, berupa penilaian dampak siklus hidup, yang dimana fase atau tahapan yang mengklasifikasikan dampak lingkungan, mengevaluasi berdasarkan apa yang paling penting bagi perusahaan, kemudian menerjemahkannya dalam beberapa tema terkait lingkungan, seperti pemanasan global atau dampak bagi kesehatan manusia. Pada tahap yang keempat atau yang terakhir, yaitu interpretasi hasil, di mana selama fase interpretasi, standar ISO 14044 menjelaskan sejumlah pemeriksaan atau menguji apakah kesimpulan yang ada memiliki data dan prosedur yang cukup memadai. Telah dijelaskan secara singkat mengenai LCA, selanjutnya kita akan melihat kontribusi dari material yang kami pilih berupa Ascrete dalam Life Cycle Assessment. Sesuai dengan tahapan LCA, yang pertama berupa Goal Definition and Scoping. Di sini dapat dijelaskan bahwa tujuan penggunaan Ascrete yaitu mengurangi limbah yang ada seperti limbah karbon dioksida CO2 dari proses pembakaran semen dan juga mengurangi limbah berupa fly ash atau abu terbang yang dihasilkan dari limbah sisa pembakaran batu bara yang digunakan untuk menghasilkan barang yang memiliki daya guna seperti beton. Sehingga terdapat prinsip reduce, reuse, dan recycle yang digunakan dalam prosesnya. Ascrete ini termasuk bahan inovasi pembuatan beton yang ramah lingkungan, di mana komposisinya terdiri dari 97% bahan daur ulang yang berasal dari limbah fly ash, bottom ash, borat, serta kandungan klorin. Fly ash termasuk abu terbang di atas tungku pembakaran batu bara, sementara bottom ash merupakan hasil pembakaran batu bara yang mengendap di tungku pembakaran batu bara. Pada tahap Life Cycle Assessment yang kedua, yaitu Life Cycle Inventory, pada tahap ini dijelaskan bahwa dalam proses penggunaan limbah fly ash sebagai salah satu komponen penyusun beton. Fly ash yang diambil dari limbah sisa pembakaran batu bara digunakan dengan proporsi sebagai pengganti semen sebesar 15% hingga 35% dari proporsi semen yang digunakan. Menurut pedoman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, langkah pertama dalam perencanaan pencampuran beton adalah dengan menentukan persyaratan beton yang direncanakan dan menghitung kebutuhan material penyusun beton. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan dan diperoleh kebutuhan masing-masing material penyusun beton, dilakukan trial mix hasil perhitungan beton secara teoritis. Selanjutnya, melakukan pembuatan spesimen benda uji dan proses backcasting serta perendaman air. Selanjutnya, beton dapat digunakan. Adapun rincian dari hasil perhitungan perencanaan campuran beton dengan penggunaan fly ash tersaji dari tabel berikut. Pada tabel, penggunaan fly ash sebanyak 40% dari jumlah bahan bersifat semen sebesar 455 kg per meter kubik, sehingga jumlah fly ash yang digunakan sebanyak 182 kg. Adapun jumlah semen, berkurang penggunaannya yakni hanya 60% dari bahan yang bersifat semen sebesar 455 kg per meter kubik, sehingga semen yang digunakan hanya sebanyak 273 kg. Adapun komponen lain seperti air digunakan sebanyak 205 kg, agregat halus yang digunakan sebanyak 650 kg, dan agregat kasar yang digunakan sebanyak 1039,4 kg. Selanjutnya, setelah komponen dihitung, kemudian bahan komponen penyusun beton tersebut dicampur dan diaduk. Setelah tercampur rata, kemudian dilakukan uji slam test. Ketika pengujian telah memenuhi standar, maka dimasukkan ke backcasting untuk proses pencetakan. Setelah 1 hari, beton dilepaskan dari backcasting
dan direndam di dalam air selama 28 hari. Setelah 28 hari, beton siap digunakan. Pada tahapan ketiga life cycle assessment berupa life cycle impact assessment, impact atau dampak yang dihasilkan dari penggunaan Scred ini dapat menurunkan tingkat karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer sebelumnya pada proses pembakaran semen. Hal ini dikarenakan komposisi fly ash yang digunakan akan mengurangi komposisi semen yang digunakan dalam proses pembuatan beton, sehingga pembuatan Scred dengan fly ash ini akan mengurangi pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Selain itu, mengurangi limbah fly ash yang ada seperti yang kita ketahui, limbah fly ash dan bottom ash dari kategori B3 dapat mencemari sungai dan laut yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pesisir. Terhadap perubahan iklim pun, penggunaan batu bara akan mempercepat laju perubahan iklim. Dengan pemakaian Scred tersebut, limbah fly ash dapat digunakan kembali atau reuse, sehingga Scred berperan dalam mengurangi pencemaran sungai dan laut yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pesisir, serta mengurangi laju perubahan iklim yang terjadi. Adapun impact lain seperti semakin lama waktu atau proses pengikatan beton, sehingga waktu perkerasan beton semakin lama dengan fly ash dibanding dengan beton biasa. Pada tahapan yang ketiga, yaitu life cycle assessment berupa interpretasi hasil, pembuktian dari impact yang telah disebutkan dapat dihitung dari proses perhitungan. Pada pembakaran beton, setiap 1 ton semen yang digunakan untuk membuat beton akan memproduksi 0,99 ton gas karbon dioksida atau CO2. Pengujian yang dilakukan dengan pembuatan Scred sebanyak 15-35% terbukti mengurangi karbon dioksida dari proses pembakaran semen tersebut, dan pembuktian dari pengurangan limbah fly ash jelas tersaji pada tabel perhitungan sebelumnya terkait proporsi fly ash sebanyak apa, sehingga memang betul dapat mengurangi limbah fly ash. Sekian presentasi dari kelompok 12, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, kita bertemu kembali nih. Semoga kalian semua menyaksikan dalam kondisi sehat ya. Nah, setelah kemarin kita membahas life cycle assessment, baik goals and definition, inventory analysis, life cycle impact secara singkat, dan interpretasi hasil serta pembahasan Scred dalam LCA. Nah, di sini kita akan lebih memperdalam mengenai uraian dampak dan interpretasi. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, kita akan menjelaskan secara singkat nih mengenai tahapan ketiga life cycle impact atau LCI. Scred. Impact atau dampak yang dihasilkan dari penggunaan Scred ini dapat menurunkan tingkat karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer sebelumnya. Pada proses pembakaran semen, hal ini dikarenakan komposisi fly ash yang digunakan dalam mengurangi komposisi semen yang digunakan dalam proses pembuatan beton. Sehingga pembuatan Scred dengan fly ash ini akan mengurangi pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Selain itu, mengurangi limbah fly ash yang ada, seperti yang kita ketahui, limbah fly ash dan bottom ash dikategorikan dalam B3, dapat mencemari sungai dan laut yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pesisir. Terhadap perubahan iklim pun, penggunaan batu bara akan mempercepat laju perubahan iklim, dan pemakaian dalam Scred limbah tersebut digunakan kembali atau reuse, sehingga Scred berperan dalam mengurangi pencemaran sungai dan laut yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pesisir, serta mengurangi laju perubahan iklim yang terjadi. Adapun impact lain seperti semakin lama waktu atau proses pengikatan beton, sehingga waktu pemrosesan beton semakin lama dengan fly ash dibanding beton biasa. Selanjutnya, pada tahap interpretasi, hasil kita dapat mengetahui pembuktian dari impact yang telah disebutkan dapat dihitung dari proses perhitungan. Pada pembakaran beton, setiap 1 ton semen yang digunakan untuk membuat beton akan memproduksi 0,99 ton gas karbon dioksida. Pengujian yang dilakukan dengan pembuatan Scred sebanyak 15-35% terbukti mengurangi karbon dioksida dari proses pembakaran semen tersebut, dan pembuktian dari pengurangan limbah fly ash jelas tersaji pada tabel perhitungan sebelumnya terkait proporsi fly ash sebanyak apa, sehingga memang betul dapat mengurangi limbah fly ash. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa Scred itu menggunakan fly ash dan bottom ash dalam komposisinya. Nah, penggunaannya itu bisa mengurangi jumlah semen dalam komposisi campuran beton. Jika semen memiliki dampak lingkungan, maka penggunaan fly ash dan bottom ash yang mengurangi jumlah semen dapat menurunkan jumlah produksi semen, sehingga menurunkan juga dampak lingkungan dari semen. Pada tabel,
Potensi dampak lingkungan dari semen Portland komposit menggunakan metode RESIP 2016 pada tahun 2016. Pemanasan global GWP sebesar 768,43 kg CO2 IQ. Asidifikasi atau AAP sebesar 0,75 kg SO2. Pembentukan partikulat PMFP sebesar 0,26. Pembentukan ozon fotokimia sebesar 0,31 dan toksitas pada manusia penyebab kanker sebesar 5,11 E sampai 0,3 kg 1 4 dcb EQ. Nah, selanjutnya terdapat grafik potensi dampak lingkungan yang paling signifikan. Potensi dampak terbesar adalah GWP yang memiliki nilai normalisasi terbesar di antara potensi dampak lain, yaitu 1,51 E sampai 11 secara total. Kontribusi dampak terbesar ada pada tahapan proses produksi sebesar 88,84% yang disebabkan karena emisi CO2 sebesar 98,63%. Skenario yang direkomendasikan untuk mereduksi potensi dampak GWP adalah teknologi penangkapan karbon yang dapat mereduksi dampak sebesar 57%. Berikut grafiknya. Ditetapkan beberapa alternatif skenario perbaikan untuk mengurangi dampak potensial GWP yang berasal dari tahapan proses produksi. Alternatif skenario yang direkomendasikan untuk mengurangi emisi CO2 yang merupakan kontribusi terbesar penyebab dampak GWP, yaitu yang pertama, substitusi bahan bakar dengan refuse derived fuel atau RDF. Yang kedua, penggunaan kembali tech panas dengan waste heat recovery. Dan yang ketiga, teknologi penangkapan karbon. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa skenario 3002 memberikan nilai potensi dampak GWP yang terkecil, sementara skenario 2 NO2 memberikan nilai potensi dampak POFP yang terkecil. Nah, pada slide ini dijelaskan skenario penggunaan fly ash sebagai pengganti beton. Pada skenario 2, reuse as cement, dampak lingkungan terbesar adalah dari pencemaran udara yang timbulkan proses penggunaan kembali itu sendiri. Oleh karena itu, pemanasan global dan anorganik pernapasan merupakan kategori utama dampak dari proses penggunaan kembali ini. Dampak terbesar berikutnya adalah pretreatment fly ash karena fraksi yang lebih tinggi dampak total. Dampak lingkungan terbesar ketiga adalah penggunaan listrik dalam proses pembuatan semen. Meningkatkan opsi pengolahan ini, emisi polutan termasuk karbon dioksida dan khususnya nitrogen oksida harus dikurangi serta logam berat yang dilepaskan selama proses pembakaran. Selain itu, pelepasannya berat logam dari fly ash dapat meningkatkan risiko yang terkait dengan penggunaan semen dalam konstruksi. Dampak potensial yang signifikan dari cradle to gate semen Portland Composite adalah pemanasan global sekitar 768,43 kg yang disebabkan dari proses produksi. Dampak ini dapat diminimalisir dengan cara mengurangi emisi CO2 menggunakan fly ash sebagai pengganti sebagai semen. Berdasarkan dampak lingkungan, penelitian ini menilai 4 skenario untuk menemukan perlakuan terbaik untuk fly ash. Kami menyimpulkan bahwa dari 4 opsi yang dinilai, menggunakan kembali fly ash sebagai semen adalah perawatan yang paling lingkungan. Pada skenario ketiga, reuse sebagai semen, hotspot dampaknya ada pada proses pencucian dan emisi polusi dari proses reuse. Oleh karena itu, mengurangi emisi polusi udara dan menemukan pengolahan air limbah yang lebih efisien akan menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak dari metode penggunaan kembali abu terbang ini. Sekian presentasi dari kami. Have a good day all. Thank you so much. Assalamualaikum semuanya. Setelah kita mengetahui life cycle assessment, baik goals dan definition dari fly ash, sekarang kita akan membahas apa sih inventory dari fly ash tersebut. Askrete merupakan bahan material ramah lingkungan yang dicampur dengan berbagai zat kimia lainnya. Askrete juga digunakan sebagai bahan material ramah lingkungan yang terbuat dari 97% hasil daur ulang fly ash yang dicampur dengan berbagai zat kimia lainnya. Nah, zat-zat kimia unsur penyusun fly ash tersebut dapat tersaji dalam tabel 1 berikut, di mana terdapat Fe2O3 dengan besaran 71,2%, SiO2 dengan besaran 16,2%, Al2O3 dengan besaran 7,67%, CaO dengan besaran 2,79%, dan MgO dengan besaran 1,05%.
Selanjutnya, terdapat pedoman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam langkah pencampuran beton dengan fly ash. Dengan yang pertama, kita menentukan karakteristik beton yang direncanakan dan menghitung kebutuhan material penyusun beton atau mix design. Selanjutnya, terdapat tahapan membuat trial mix hasil perhitungan bahan atau teoritis. Sesudah itu, kita melakukan uji SLAM, apakah sudah memenuhi spesifikasi beton segar yang diisyaratkan atau belum. Jika sudah memenuhi, maka selanjutnya pembuatan spesimen benda uji dan pengujian spesimen benda uji. Setelah itu ditunggu selama 28 hari dan diuji lagi spesifikasi kuat tekan beton yang diisyaratkan apakah sudah memenuhi standar atau belum. Setelah itu diketahui hasil proporsi campuran dan beton yang dibuat telah selesai dan siap untuk digunakan. Namun, ketika tahapan proses pengujian SLAM atau spesifikasi beton segar yang disyaratkan tidak memenuhi standar, maka harus dilakukan dulu penambahan bahan kimia lainnya. Nah, tambahan bahan kimia itu sesuai dengan dosis yang disyaratkan oleh produsen. Selanjutnya dilakukan koreksi kebutuhan bahan atau teoritis apabila ada perubahan setelah ditambahkan bahan tambahan kimia. Lalu kembali lagi kepada tahap trial mix hasil perhitungan bahan teoritis, lalu diuji lagi SLAM tesnya, lalu dibuat spesimen benda uji, lalu pengujian spesimen benda uji, lalu dikeringkan selama 28 hari, dan diuji spesifikasi kuat tekan betonnya, apakah sesuai standar atau belum, lalu dilakukan hasil proporsi campuran, dan beton yang diuji telah siap digunakan. Adapun rincian hasil perhitungan perencanaan campuran beton dengan penggunaan fly ash tersaji pada tabel berikut ini. Pada tabel, kita ketahui penggunaan fly ash sebanyak 40% dari jumlah bahan bersifat semen yang sebesar 455 kg per meter pangkat 3, sehingga jumlah fly ash yang digunakan sebesar 182 kg. Adapun jumlah semen berkurang penggunaannya, yakni hanya 60% dari bahan bersifat semen sebesar 455 kg per meter pangkat 3, sehingga semen yang digunakan hanya sebanyak 273 kg. Adapun komponen air yang digunakan pada tahap pencampuran beton yakni 205 kg, serta banyaknya agregat halus yang digunakan pada campuran beton sebanyak 650,6 kg, dan juga agregat kasar sebanyak 1039,4 kg. Adapun koreksi proporsi campuran terhadap kadar air dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, yakni semen sebanyak 273 kg, abu terbang atau fly ash sebanyak 182 kg, air sebanyak 190,954 kg, agregat halus sebanyak 669,012 kg, dan agregat kasar sebanyak 1035,035 kg. Pada tahap koreksi modifikasi campuran dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, penggunaan semen sebanyak 273 kg, abu terbang atau fly ash sebanyak 182 kg, komponen air penggunaannya sebanyak 143,2155 kg, penggunaan komponen agregat halus sebanyak 669,02 kg, dan juga penggunaan agregat kasar sebanyak 1035,4 kg. Selanjutnya terdapat gambaran mengenai proses kelanjutan pembuatan campuran beton. Setelah perhitungan-perhitungan yang dilakukan sesuai dan telah tepat. Tahap pertama, kita harus mencampur dulu campuran-campuran beton dan agregatnya. Selanjutnya kita melakukan proses uji SLAM, dan ketika SLAM-nya sudah mencapai standarisasi, maka kita melakukan pencetakan dalam backcasting. Setelah pencetakan dalam backcasting selama 28 hari, kita rendam di dalam air, dan setelah itu kita melakukan uji kuat tekannya. Ketika kuat tekan telah sesuai, maka beton dapat digunakan.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih.